Atau bagi menagri. 1, 2, 3, mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pondok Kopi 02, Ibu Ifra Atenensi MPD, dan Bapak Ibu guru sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung pada kegiatan pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Adapun kegiatan kita hari ini adalah pemaparan tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Alvin. Namun sebelum kita mulai kegiatan kali ini, kita buka kegiatan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini adalah yang pertama tadi pembukaan. Setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mary. Setelahnya akan ada sambutan kepala sekolah. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Lalu pemaparan aksi nyata modul 1.4. Setelah itu ada tanya jawab dan like. Dengan tidak berlama-lama, maka kita akan meningkat ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mary. Kepada Ibu Mary kami persilakan. Kepada Bapak Ibu rekan guru SD Pondok Kopi 02 semuanya, dimohon untuk nanti berdiri. Indonesia
memimpin lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Mengkias SPD selaku Wakil Kepala SDN Pondokopi 02. Kepada Ibu Mengkias kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Mita Atin NBB, karena hari ini ada halangan ya, sama ya. Ya, saya yang diwakili ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, yaitu bisa berkumpul di ruang guru hari ini, yaitu mengikuti kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Alvin. Semoga kegiatan ini akan menambah ilmu, ya, banyak ilmu setiap hari Kamis ya, yang akan ilmu kita akan nambah ya Bapak Ibu guru ya. Saya kira itu saja. Semoga kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Alvin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Mengkias. Untuk selanjutnya adalah acara pemaparan tentang aksi nyata modul 1.5 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Alfianto Jensiden SPD. Kepada Bapak Alfi kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Ratna sebagai moderator. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Pondokopi 02 yaitu Bu Ibra Ningsi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang saya kagumi, guru-guru hebat SD Pondokopi 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu guru sudah hadir di aksi nyata saya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Alfianto Jensiden yang akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Apapun yang pekerjaan saya dalam calon guru penggerak dari modul 1.1 sampai dengan 1.4 akan saya tuangkan dan akan saya paparkan aksi nyata saya di SDN Pondokopi 02 ini dengan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Marilah kita berkolaborasi bersama-sama untuk belajar, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai. Kita lanjutkan. Untuk itu acara selanjutnya kita langsung aja ya Bapak Ibu guru ya, untuk mempersingkat waktu. Acara selanjutnya yaitu tujuan kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 yaitu dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Jadi saya akan membuat aksi nyata saya untuk budaya positif yang saya terapkan terutama di kelas saya dan di sekolah kita yaitu SDN Pondokopi 02. Selanjutnya filosofi pendidikan Ki Dewantara. Bapak dan Ibu guru di dalam menuntut siswa dengan segala kodrat alam dan zaman untuk guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak dan Ibu guru, maksud dan tujuan Bapak pendidikan kita yaitu Ki Dewantara yaitu ada kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi kita sebagai guru, kita mendidik atau membelajarkan, kita melihat lingkungan.
yaitu kodrat alam. Lingkungan kita itu seperti apa dan di mana kita untuk menerapkan metode pembelajaran kita. Kalau untuk kodrat zamannya zaman apa dulu? Sekarang yang kita terapkan kan zaman digital ya, yaitu zaman teknologi. Kalau kita mundur ke zaman dahulu, zaman yang belum mengenal apa itu laptop, apa itu diterapkan di kita sekarang tidak akan nyambung dengan murid kita. Contohnya begini dulu. Misalkan kita di peradaban di pesisir pantai, kita mengajar di pesisir pantai, pembelajaran sama, metode sama, cuma penerapannya agak berbeda. Kenapa berbeda? Kita akan lebih banyak ya dengan kodrat alam yang kita di lingkungan setempat, sehingga kita akan menerapkan seperti itu. Contohnya misalkan di pesisir pantai itu kan istilahnya banyak orang tua murid atau murid-murid itu biasanya nelayan. Ya, dia biasanya ke laut, ya, berlayar untuk mencari ikan. Nah, itu kita menerapkan cara-caranya seperti apa? Yang lebih modern. Dulu kan misalkan murid kita atau orang tua kita atau penduduk setempat di lingkungan situ cuma hanya memancing 1-2 ekor mendapatkan, tetapi dengan kita melihat alam tersebut, melihat metode pendidikan yang sudah modern dengan kodrat zaman, kita lihat perahunya sudah ada alat pendeteksi ikan. Oh, di mana ya ikan itu banyak? Oh, di sebelah timur ikan itu lagi berkumpul, kita ada alat deteksinya sehingga ke situ. Ya, kalau misalkan peradaban kita di pegunungan atau perbukitan, yaitu tempat-tempat yang sejuk, lalu kita akan menerapkan kayak misalkan buah-buahan, misalnya stroberi atau apapun pembelajarannya, cuman lebih condong ke kodrat alam. Kalau kodrat zaman mungkin yang kita tujuan intinya ke teknologi ya, Bapak dari Ibu Guru. Pendidikan hendaknya mengakomodir minat, bakat, dan potensi pada diri setiap anak guru sebagai fasilitator dan menuntun siswa untuk menemukan potensi, bakat, dan keterampilan. Jadi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini lebih mencondongkan ke siswa, ke murid, kebahagiaan untuk mencapai setinggi-tingginya kepada murid. Gitu. Jadi kita hanya sebagai guru hanya fasilitas saja, fasilitator, tidak model seperti dulu. Kita hanya penyedia. Gitu. Bagaimana murid ini nyaman, bagaimana anak didik kita tuh belajar enak, nyambung, terus mempunyai karakter yang positif. Nah, disitulah kita terapkan. Makanya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada siswa ataupun murid. Selanjutnya, oke, budaya positif hasil dari penerapan Bagja yang telah dirancang dengan baik, maka akan muncullah kebiasaan-kebiasaan positif yang kita sebut dengan budaya positif. Bapak Ibu Guru, Bagja itu B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Jadi sebelum kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita yang cinta ini, yaitu SD Prokopino 2, kita harus membuat rancangan-rancangan Bagja dulu. Buat pertanyaan, dari situlah dari 5 elemen itu muncullah budaya-budaya positif. Sebenarnya Bapak Guru, kita sebenarnya sudah menerapkan budaya positif, ya. Contohnya sekolah ini pada pagi hari kita membiasa untuk berdoa, menerapkan 3M, menerapkan 5M. Di kelas pun yang sudah saya terapkan berdoa, menyanyikan lagu wajib. Nah, seperti itu. Kalau misalkan saling menghormati, ketemu Bapak dan Ibu Guru harus sapa, senyum. Itu kebiasaan-kebiasaan yang akan budaya positif yang kita terapkan. Jadi siswa SDN Prokopino 2 itu mempunyai karakter positif. Istilahnya
positive thinking ya. Jadi kita bangun, dan bukan hanya itu aja, pola pikir juga harus positif, gitu. Ya, sehingga siswa kita karakternya itu istilahnya ada karakternya. Oh besok kita berubah lagi, oh besok kita berubah lagi, enggak. Dengan pembiasaan-pembiasaan yang setiap hari kita lakukan untuk murid kita, sehingga karakter itu tercipta, sehingga terbuatlah karakter budaya positif, yaitu kebiasaan-kebiasaan untuk kebaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ya, keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, keyakinan kelas, dan satu lagi apa ya? Kesepakatan kelas ya. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu berbeda Bapak Ibu guru. Itu menurut saya. Cuma kan menurut Bapak Ibu guru mungkin ada berbeda persepsi atau bagaimanapun ya. Keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Yakin. Kalau bahasa itu yakin gak sih ya? Iya gak sih ya? Atau apa bagaimana sih ya? Kalau kita sudah yakin, pasti kita akan melakukan perbuatan itu. Gitu. Kalau kita belum yakin, kita tidak akan melakukan perbuatan itu. Sebelum keyakinan itu ada, kita apa? Yaitu kesepakatan. Bapak Ibu guru. Ya, setelah adanya kesepakatan, barulah terbentuklah keyakinan. Gitu. Jadi kesepakatan kelas dulu, apa yang mau kita terapkan, apa yang mau kita inginkan. Keyakinan ataupun kesepakatan itu bukan hanya dari guru untuk murid, atau dari murid untuk guru, atau dari guru untuk sekolah, semuanya. Tidak, itu sama-sama kita, sama-sama balance gitu. Murid menerapkan ke guru. Oke Pak, Bu, keyakinan kelas kita buat. Masuk jam 7:30, habis itu berdoa bernyanyi, habis itu kita mengatur piket dan segala macam, saling menghormati, tanggung jawab. Oke, saya terima, saya sebagai murid. Bapak juga harus dong ada keyakinannya. Apa itu keyakinannya? Bapak juga harus jangan telat, sebelum jam 7 sudah ada di kelas, harus berpakaian rapi. Kalau perlu keyakinan harus wangi, Bapak Ibu guru, biar enak diciumnya sama muridnya. Cium bajunya, cium udaranya ya. Nah seperti itu keyakinan kelas. Yang penting judulnya kesepakatan di dua pihak, yaitu murid dan guru. Seperti itu. Ciri-ciri keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi abstrak, nyata. Yang akan kita perbuat itu apa, dan apa yang kita lakukan apa, supaya pembelajaran di kelas itu nyaman, tentram, dan aman. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalimatnya itu yang membangun, yang Ibu hebat. Jangan yang kalimatnya asal-asalan. Ya, istilahnya kalimat-kalimatnya itu yang baik, ya, yang bagus dan mudah dipahami oleh murid atau mudah dipahami oleh peserta didik kita. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas tidak usah banyak, 20, 15, ada yang 30. Apakah kita akan mengingatnya sebagai guru? Apakah murid kita akan mengingatnya juga sebagai murid? Jadi kepanjangan. Intinya, gitu. Kalau keyakinan kelas dibuat dalam jumlah yang tidak banyak dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, beda lagi dengan kesepakatan sekolah, itu lebih ruang lingkupnya lebih besar. Ya, apalagi kalau misalkan kita berbaur di lingkungan RT RW, ya semuanya ruang lingkupnya lebih besar. Gitu. Keyakinan di sekolah, di kelas, oke, tadi tanggung jawab, disiplin, menghormati, ada piket,
PR mengerjakan. Keyakinan di lingkungan sekolah, jam 6.30 harus masuk, mempunyai aturan hari Senin baju merah putih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus di setiap kita lingkungan, setiap kita dimanapun kita ditempatkan pasti ada keyakinan kesepakatan. Kalau di rumah, di lingkungan RT kita ada aturan warga namanya 1x24 jam tamu ada wajib lapor. Itu aturan. Ya, kita lagi aturan lagi jam 9 jam 10 tamu wanita harus meninggalkan tempat seperti itu. Jadi keyakinan itu sama aja aturan Bapak Ibu ya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Oke, kemudian selanjutnya nah ini Bapak Ibu guru, ini keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya sendiri ya. Dengan saya belajar di CGP ini saya menambah ilmu, jadi akan saya terapkan. Mungkin kita hanya sharing berbagi ya, berpikiran dengan Bapak Guru hebat. Apakah mungkin kita akan lebih baik sekolah kita ini. Keyakinan kelas 5, sebenarnya saya mengajar di kelas 5, yaitu 1, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. 2, bersikap jujur. 3, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. 4, bersikap sopan dan menghormati guru. 5, saling tolong menolong. Dan yang terakhir 6, hidup rukun dengan teman. Maksud tujuan keyakinan kelas ini berarti kita sepakati bersama-sama guru dan murid ya di ruang warga kelas. Lihat Bapak Ibu guru ya, bahasanya bagus, bahasanya yang berpositif dan tidak banyak keyakinan-keyakinan sampai 8, 10, 15, 20. Ini hanya inti-intinya aja. Cuma kita bisa jabarkan. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Tugasnya hari Senin apa? Misalkan 7 orang, kok kenapa ada 5 orang? Yang satu lagi kenapa? Gitu. Kok misalkan satu lagi, 2 lagi kenapa itu? Kok nggak piket? Ya, tanggung jawab seperti apa? Oh, ini Pak yang kemarin sedang kurang enak badan Pak, 2 orang laporan itu. Oh ya udah. Terus kenapa? Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, keyakinan kelas. Jadi kita siswa itu menerapkan, oh iya ada peraturan nih di kelas yang kemarin kita sepakati. Contohnya begini, kemarin semester 2 kita ini baru saya merubah di kelas saya sendiri, merubah tempat duduk. Tadinya saya terapkan cowok cewek ya, biar saling berbagi, biar yang saling menutupi semuanya, bekerja sama. Pas kelas semester 2 ini saya ubah, saya berbicara. Jadi keyakinan kelas itu ataupun kesepakatan kelas itu bisa dirubah Bapak Ibu guru, ya bisa dirubah. Jadi bisa fleksibel tergantung waktu dan tempatnya. Gitu. Kemarin saya ubah kelas saya. Ya kita ubah yuk bangkunya. Pak Guru mau lihat kalian sekarang menurut kalian yang nyamannya di mana, yang nyamannya dengan siapa, kalian duduk. Terserah, mau cewek cowok, mau cowok cowok, mau cewek cewek, terserah. Berputar mereka berbaur. Setelah mereka berbaur, duduk dengan rapi, kelihatan tuh, ya. Si A duduk dengan si B, si C duduk dengan si D, ya semuanya kelihatan. Sudah, saya tanya, kenapa kamu duduk di situ? Kenapa, alasannya apa? Saya merasa enak Pak kalau duduk di sebelah. Misalkan saya kalau misalkan duduk di sebelah Daniel atau Kristian atau ini, enak Pak. Kenapa emang enaknya? Ya enak aja, karena teman bermain juga, teman sekolah juga. Oh iya. Nah setelah sudah mereka merasa nyaman, giliran aturan kita. Nah, ada persyaratannya loh. Misalkan kalian sudah memilih tempat duduk semaunya kalian, kalian sudah memilih teman
semaunya kalian yang nyaman. Ya, tadi kita kembali lagi ke berpihak kepada murid. Kita bebas demokrasi, kita kasih murid seperti itu. Cuma ada sanksinya, ada aturannya. Satu, dalam pembelajaran tidak boleh mengobrol. Tuh. Kedua, tidak boleh jalan-jalan. Ya. Ketiga, harus tertib. Sambut tidak. Nah, saya itu kan murid saya sendiri. Dia berpikir, berpikir kreatif. Ya, terus inovatif juga. Di situ ada yang nyambung semua tuh. Kalau di bahasa Pancasila. Nah, setelah itu dia berpikir, ada salah satu. Oke Pak, siapa takut? Saya berani tanggung jawab. Kalau misalkan kalian sudah pindah, sudah nyaman, aturan itu diterapkan. Oke, yaudah kita perjanjian, tulis perjanjian. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru berjalan lancar. Ya, saya jadi banyak aksi nyata yang saya terapkan juga kemarin. Kelas 5A, ya kelas saya sendiri dapat giliran menjadi itu apa paskibra ya, pengibar bendera. Saya tanya, ya udah waktu itu kami saya tanya, oke, latihan dan Jumat kami saya konfirmasi dengan orang tua murid, Bapak Ibu siswa kita mendapatkan giliran untuk menjadi petugas upacara hari Senin. Bagaimana Bapak Ibu kalau mau saya, kita seragamnya dari peci, dasi, semua sama flyer, sarung tangan, lebih baik dari kita sendiri. Bapak Ibu boleh beli. Cuman kalaupun Bapak Ibu tidak beli, di sekolah pun mengadakan, di sekolah pun ada, yaitu peci, ya, selendang, itu ada di sekolah. Cuman alangkah lebih baiknya kita beli, bisa kita gunakan nanti sampai kelas 6 gitu. Dan alhamdulillah ternyata orang tua murid mendukung, dia kebanyakan beli. Terus nanya, Pak, apa? Latihannya apa Pak? Latihannya besok Jumat. Itu satu hari nggak apa-apa Bu. Yakin nggak dengan anak Ibu? Waduh Pak, gimana itu Pak? Tanya pemimpin siapa, ini siapa, pembawa acaranya siapa, ya banyak ya semuanya. Setelah itu, nah terus bagaimana nih? Kalau misalkan gak yakin, harus yakin. Saya tanya, misalnya ngomong saya, kamu besok jadi petugas? Yakin ya? Terus siapanya Pak? Semuanya 32 siswa jadi petugas. Banyak banget. Kenapa? Takut. Pak Apin aja yakin sama kamu, kemampuan kamu. Segituin. Kenapa saya berucap seperti itu? Saya membuat PD, kalau zaman sekarang ya, membuat PD, membuat mental siswa itu dia yakin. Insya Allah saya bisa nih. Seperti itu. Jadi untuk membangun budaya positif itu kita terapkan dulu mentalnya. Kalau saya terapkan dulu mentalnya, baru belakangannya prosesnya. Pak Apin yakin level tahu di depan pembina bisa diem. Pak Apin yakin ya mantan bisa nih yang bandel-bandel gitu ya. Yakin? Kamu yakin nggak? Orang Pak Apin aja yakin. Nah akhirnya dia berpikir, udah Pak yakin. Orang tua murid nanya sama saya, anak saya tugas apaan Pak? Anak saya tugas apaan Pak? Saya bilang semuanya bertugas Bu, adil rata. Semuanya, saya tidak membeda-bedakan murid. Seperti itu. Terus saya jadi paskibra berapa? 15 orang. Banyak bener. Ada lagi pertanyaan gitu Bapak Ibu. Nggak apa-apa, biarin. 15 orang, beda dari yang beda. Kalau perlu sekolah 32 orang. Sebelah gitu. Tujuannya apa saya bicara itu? Membuat semangat orang tua murid, membuat semangat murid kita sendiri. Jadi yakin untuk besok-besok dia kalau mengenai ada kegiatan apapun, oh saya yakin bisa nih. Nah itu yang terapi. Buktinya, Bapak Ibu guru sudah melihat level di sebelah pembina. Level mungkin Bu Zana ya sudah tahu ya. Dia kalau misalnya jalan sana jalan sini itu aktif itu Bu anaknya. Nah kemarin jadi pembawa semuanya Pancasila nih, yang depan pembina
Cuma kan dilihat oleh 700 siswa, itu mental Bu, Bapak Ibu. Jangankan seperti itu, saya aja kalau misalkan apa di depan Senayan juga grogi, gitu. Cuma saya semangat di sini nih Pak Barat, karena ditemani Bapak guru hebat ini semuanya, jadi saya lebih semangat. Nah, seperti itu. Jadi level itu diam, rapi, saya ganti. Terus Henok, ada murid saya namanya Henok ya, Bapak Ibu guru. Henok itu dia karakternya itu humoris. Saya perhatikan. Jadi gini, kita sebelum menerapkan aturan atau kesepakatan atau keyakinan atau menerapkan budaya positif, kita harus mengenal karakter siswanya dulu. Setelah mengenal karakter siswa, karakter orang tua muridnya kita ambil. Setelah karakter orang tua muridnya, lingkungannya Bu, kita lihat seperti apa. Lingkungan berarti model alam ya. Tadi sudah saya jelaskan. Henok jadi pemimpin. Pak nggak bisa pagi ini. Kamu yakin ya? Ambil aja yakin sama muridnya. Yakin, latihan dulu. Oh iya Pak, coba di ini. Ketawa. Henok lihat kita juga senyum juga ketawa dia. Ya, untung aja nanti dimasukkan menjadi ini kali apa pelawak. Tapi nggak apa-apa. Saya taruh di depan pemimpin. Ya, Patlan, cuci langsung sini. Saya taruh di komando Dato. Cuma berjalan dengan lancar. Kita kasih dia kepercayaan. Kita kasih dia motivasi. Itu hanya motivasi. Bapak Ibu guru. Sehingga besok-besok ada dengan keinginan yang lain, dia yakin. Itu yang kedua. Yang pertama P5 kelas kaya sendiri. Saya terapkan. Kristian ini segala macam semua. Nah Kristian juga tadi pacaran juga jadi dia kemarin pas Kibra. Nggak apa-apa, berjalan lancar. Jadi kalau saya itu dengan aksi nyata ini, dengan saya belajar calon guru penggerak, banyak yang saya rubah, banyak yang saya terapkan. Ya, jadi itu anak itu tumbuh kembang, Bapak Ibu guru hebat. Jadi gini, nggak semua siswa itu tidak bisa ataupun tidak mampu. Suatu saat kita nggak tahu itu kemampuan siswa itu di mana. Yang tadi ada minat, bakat. Nah, kita menggunakan asesmen. Di kelas 1 sampai dengan kelas 4, oh bakatnya seperti ini. Di SMP dia sukanya main basket. Di SMA-nya berkembang karena kita harus lihat gitu. Mana yang lebih prestasi, mana yang lebih ini, itu yang kita capai. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya Bu Tia. Segitiga restitusi. Waduh. Kalau segitiga restitusi itu kemarin yang saya dapat pembelajarannya, yaitu segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti ini. Jadi segitiga restitusi itu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan, 3. Menanyakan keyakinan kelas. 1. Menstabilkan identitas itu jadi gini. Setiap orang, misalkan murid kita ya mempunyai kesalahan, kita terapkan ke jiwa murid kita. Seseorang maupun itu murid ataupun orang dewasa, pasti kalau misalkan mempunyai kesalahan itu, pasti dia itu jiwanya sedang goyang ataupun emosi. Ya, Bapak Ibu guru, dia melakukan kesalahan kita terangkan. Nah, salah itu wajar, salah itu manusiawi. Kita sebagai manusia tempatnya salah, seperti itu. Memang kamu wajar kan yang salah. Pak guru juga bisa kok salah. Di satu sisi kamu salah juga. Seperti apa? Seperti ini. Nah, kita gali dia serang-serangnya apa, gitu. Jadi kita membuat dia nyaman dulu. Menstabilkan identitas. Jadi murid kita tuh kalau berbuat salah kita buat nyaman dulu, ya. Kita buat emosinya kita redam dulu, sehingga dia akan curhat sama kita, sehingga dia akan terbuka dengan kita, seperti itu. Dan yang kedua,
validasi tindakan kelas, yaitu kamu menentukan punya alat mengapa dan melakukan apa. Ya, level 2 kita yaitu validasi tindakan. Kesalahan apa kamu, nak? Kok kamu bisa berbuat seperti ini? Seperti itu. Mengapa kamu lakukan kesalahan ini? Kita tanya, kita gali di mulut kita. Apa sebabnya? Sehingga kita bercerita. Kenapa bercerita? Karena kita sudah melalui menstabilkan identitas. Ya, mulut kita buat nyaman dulu, kita buat aman, dan selanjutnya sehingga dia bisa berbicara dengan luar. Ya, nah yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Setelah kita sudah memvalidasi, kita tanya, kesalahan kamu tahu nggak? Apa yang kamu telah perbuat? Terus bagaimana tuh kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Sehingga mulut itu berbicara, oh iya Pak, saya mohon maaf Pak, pasti akan saya perbaiki kesalahan tersebut. Dengan apa? Saya dengan lebih bertanggung jawab, saya dengan lebih mengerti, saya dengan lebih disiplin. Nah, seperti itu. Ya, jadi segitiga restitusi itu yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita gini, murid kita salah, kita jelas begini, salah ini, nggak boleh begini. Tapi tindakan kita tuh nggak ada penyelesaian, nggak begitu Bapak Ibu Guru. Ya, kalau kita sudah melihat kesalahan siswa kita atau murid kita tanya, kita validasi, apa, mengapa, sebabnya apa, terus bagaimana, ya selanjutnya untuk memperbaiki setelah itu, ya bagaimana tanggung jawab kamu, itu baru kita menerapkan segitiga restitusi, sehingga siswa kita atau murid kita itu tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat dengan yang sama. Seperti itu. Ada contohnya Bapak Ibu Guru, ya. Videonya lagi aksi nyata di kelas saya sendiri, yaitu kelas 5A. Jadi saya banyak penerapan untuk pembelajaran calon guru penggerak. Ya, seperti ya. Oke, kasus 1, Faklan. Coba saya baca dulu kasus yang tidak dijadikan karena soalnya kurang ini. Jadi biar Bapak Ibu Guru mengerti ya. Faklan adalah siswa kelas 5A. Faklan adalah siswa yang sering terlambat masuk sekolah. Hampir setiap hari dikarenakan pada malam hari bermain dengan adik-adiknya, bermain gadget maksudnya dia, sehingga bangun pagi hari dan mengakibatkan terlambat ke sekolah. Setelah kita menggunakan metode restitusi, Faklan berubah dan rajin masuk sekolah serta tidak terlambat sekolah. Coba silakan Bu Tia tolong putarkan videonya. Ini buat saya sendiri di kelas saya sendiri.
kabel buat suara bisa. Ya. Nah, nanti ya, kalau ke depan saya jelasin aja. Di itunya di apa speaker. Udah saya jelaskan aja ya, Bu ya. Kalau nggak ada suaranya saya jelaskan aja. Jadi gini Bapak Ibu Guru. Jadi Fatlan ini selagi kita menunggu audionya ya Bapak Ibu Guru, jadi saya sebagai jelaskan. Jadi Fatlan ini sering terlambat sekolah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali masih saya nasihati. Terus pas ketiganya saya tanya. Nah, ini yang ini sudah ya. Pagi makan, siang, kamu selamat pagi masuk sekolah. Tiduran. Kamu memang tidur jam 8 di rumah. Lalu, terus mama sama aku nggak ngapain aku tidur malam. Iya, jadi kalau kita ini kalau orang tua itu tidur, nanti efek sampingnya terlambat. Karena kamu terlambat, kamu kurang tidur. Jadi kamu sekolah jam 6.40, lambat dulu. Kita masuk rapat jam 6.30. Peraturan kelas yang kita sepakati semua siswa jam 6.30 harus berada di kelas. Ada berapa kali, 1.000 kali, 5 kali, kamu terlambat, ya kan? Iya, karena kamu tidurnya terlalu malam. Itu apa aja, main game apa, bermain apa, oh memang ada saya gini baca. Masa depan kamu, berasa kamu di tangan kamu. Coba ya, kita disiplin. Nah, terus kamu harus pakai kelas yang sudah tentukan. Jadi bagaimana caranya kamu besok tidak terlambat? Tidur lebih cepat, tidur. Lalu ulangi saat belajar, kamu tidur lebih cepat sehingga pagi hari kamu sudah bangun, berangkat sekolah, sudah sarapan, tidak terlambat. Gitu ya. Besok ya, besok gimana? Tidak bertambah, itu lebih cepat. Semangat ya, berubah ya. Ya, untuk teman kamu ya. Oke, terima kasih makan ya. Masuk dulu ya. Sudah, dulu suatu tadi. Ya, oke. Ini Fatlan, Bapak Ibu Guru juga mungkin sudah kenal ya. Jadi Fatlan itu, jadi siswa itu siswa saya, murid saya terutama kebanyakan artis Bu di Fotokopi 02 nih. Cuma saya demen, cuma saya salut. Walaupun bandel, cuman dia disiplin mulai sekarang ya. Jadi gini Bapak Ibu, Fatlan itu sering terlambat. Saya tanya, saya koordinasi dengan orang tua muridnya. Bu, Fatlan kenapa kok sering terlambat? Oh dia sering main Pak, sering asuh adiknya, sering main game. Kenapa Bu? Kok Ibu nggak melakukan pembatasan waktu untuk bermain game? Ya? Atau minimal jam 8 setelah sholat, setelah ngaji jam 8 sudah. Oh ibunya bercerita. Nah setelah bercerita itu baru saya menemukan, oh di pokoknya bertemu ini loh, seperti ini. Baru saya terapkan kepada Fatlan murid tersebut sehingga Fatlan dapat berubah dan sekarang tidak ada kata terlambat. Karena kenapa? Karena permasalahannya sudah ketemu, yaitu apa? Dia bermain game, bermain gadget, dan bermain dengan adiknya. Kurang sedikit, tidur dia jam 8, sehingga di pagi hari dia bangun tepat waktu, berangkat ke sekolah. Kendala itu hilang dengan proses segitiga restitusi. Oke, kasus yang kedua, Christian dan Daniel, siswa kelas 5A, ya, yang melakukan perbuatan berkelahi dengan permasalahan mengatakan nama orang tua. Bapak Ibu Guru, biasa ya kita dengar kata-kata orang tua, sebenarnya tidak boleh. Dulu biasa, sekarang tidak biasa. Seperti itu. Setelah kita memberikan dan menjelaskan bahwa mereka melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka,
ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur, sehingga mereka bersama dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut. Ya, silakan videonya Bu Rutia, kita lihat sama-sama. Ini ada masalah apa ini, Christian, Rodani, kamu berantem, belum cerita. Apa masalahnya? Jadi apa? Ada orang tua, Christian ada yang berdua Daniel. Terus dikatakan yang ketiga. Nah, jangan dong. Tapi dia kamu sendiri datang. Ya berdua. Jadi kamu kan kesempatan kita semua ya tidak boleh berkelahi sama teman atau orang lain. Karena berkelahi itu merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Kita masih seorang pelajar. Makanya kita berkelahi, kita harus belajar. Ya. Terus kalau misalnya ada masalah nih, kata orang tua, ya baik, orang tua dikata-katain, orang tua kan yang menjadi kamu, terus beli kamu, beli sepatu, beli baju, dari pagi sampai malam, kan, dari duit, terus sama anak. Terus kamu sampai belakang lagi dorong-dorongan. Boleh ya, ya. Ya, dari sini nggak boleh ya. Jadi kamu itu bakal kesempatan kita. Jadi istilahnya kamu jangan diulang lagi. Kan kemarin kita sudah sama-sama. Tidak boleh berkelahi sama teman ataupun orang lain. Tidak boleh kata orang tua. Tidak boleh dikatakan dorong-dorongan. Gitu. Semua tertib. Karena apa? Kalau pas nyaman, kalau tidak berantem, kalau berteman, belajar enak. Kamu kan kamu yang SMP lulus kan? Kamu udah kasih orang tua. Gimana? Ya, materialnya. Nah, jadi gimana? Ya, jadi kalau jangan malam aja, kan materi kamu orang tuanya aku balas lagi terus dia pakai orang tua lagi dan juga, ya kan? Nggak boleh ya. Nah, boleh dan kamu jadi tidak. Nah, kamu nih, supaya kamu berubah. Tidak, kalau besok pasti dia, kalau misalkan kamu apa, ada anak-anak tua, ya, nasihat orang tua kamu kalau material atau kamu mencari nafkah, biaya kamu sekolah, supaya kamu terus SD, SMP, SMA, kuliah, tuh, ya, mulai sekarang dan sampai seterusnya, tidak. Semua paling mau tahu kamu kesalahan kamu, terus dari kamu tuh supaya tidak terulang lagi masalah ini. Kata orang tua gimana ini? Kamu mau ada manusia? Nanti lagi boleh besok. Ya. Ya oke, Bapak Ibu Guru. Tadi kata kasus yang kedua, ya dia mengatakan kepada orang tua, mereka kata orang tua ada ini. Oh ini seperti itu. Saya panggil dulu, saya jelaskan. Ya, kita stabilkan dulu. Masih segitiga restitusi ya, Bapak Ibu Guru. Saya panggil dulu, saya stabilkan identitas dulu. Keadaannya seperti apa? Bagaimana siswanya harusnya berbicara jujur sama saya? Kita bicarakan dulu. Sudah seperti itu. Nah selanjutnya, terus kita kenapa? Ada apa? Validasi permasalahan tersebut. Kenapa aku bisa begini? Nah, gitu. Kita terapkan, kita kasih arahkan. Orang tua itu sudah mencari nafkah, sudah membiayai kita sekolah, sudah memberikan sepatu, baju, uang jajan, sepeda, dan hal-hal semua itu kita dapatkan oleh dari orang tua. Apakah pantas orang tua kita itu kita buat bercandaan? Apakah pantas orang tua kita itu kita buat ecek-ecekan di dalam kelas? Nggak pantas dan nggak akan boleh terjadi lagi untuk di kelas 5A, di kelas saya sendiri. Saya terapkan seperti itu. Jadi adanya stabilkan, validasi permasalahan, sehingga menemukan permasalahan seperti apa, sehingga murid tersebut tidak akan mengalami kesalahan yang serupa ataupun yang sama, gitu. Dan murid tersebut berkata jujur dengan kita, ya, dan dia yakin
ya, sehingga menjadi lebih baik. Dan sekarang alhamdulillah di kelas saya tidak ada kata-kata orang tua karena sudah diterapkan seperti itu. Dan saya memakai segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Seperti itu, ya, berjalan dengan lancar. Selanjutnya kemudian Bapak Ibu guru nanti aja ya jawabnya ya, biar sekalian ya, biar sekalian aja, biar sekalian diringkas seperti itu. 5 posisi kontrol guru, ya. Penghukum, teman, pembuat orang merasa bersalah, manajer, dan pemantau. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Ya, zaman sekarang Bapak Ibu guru hebat, kita menerapkan penghukum, kita bisa dikerangkeng, nggak baik, ya. Karena penghukum itu menggunakan fisik. Ya, kalau zamannya saya dulu SMP ya terlambat kakinya lah diinjek, terlambat kupingnya lah dijewer, seperti itu ya. Terlambat lagi apa aja yang dicubit, itu kalau sekarang tidak boleh, ya, seperti itu di posisi kontrol guru penghukum, ya. Untuk di sekolah kita tidak ada SDP kopi 22. Teman, ya, posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, atau mengajak. Persuasi itu sama aja mengajak, ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Guru pada posisi ini, ya, tidak akan menyakiti murid. Kok kenapa kok guru bisa negatif ataupun positif? Ya. Nah, jadi guru itu dia memakai kata-kata yang istilahnya halus lah. Oh, kamu jangan begini, oh begitu, ini mengajak murid, memboyong murid untuk permasalahannya, oh seperti ini. Itu kalau menurut kita SMA, Bapak Ibu, untuk alhamdulillah kita diri sekolah dasar. Kalau SMA kita ajak, ya, seperti itu, kita temani, seperti gini. Pandangan orang tua murid positif sama negatif, bisa positif, bisa negatif, itu maksudnya, ya. Jadi kalau misalnya guru pada posisi ini, ya tidak negatif. Kalau menurut pribadi saya itu tidak cocok, belum cocok. Terus yang ketiga, pembuat orang merasa bersalah. Ini dari kosakatanya aja kita sudah paham, membuat orang merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi posisi ini gurunya lemah lembut. Halo nak, kenapa ya nak? Kok kesalahan ini kamu lakukan lagi nak? Nah, lembut tuh, ya, terlalu lembut. Nih nak, kalau kamu melaksanakan kesalahan ini, kamu nanti begini loh, nanti dimarahin orang tua loh, nanti dimarahin bapak ini loh, cari-cari dia jadinya, ya. Terus dengan hening, maksudnya apa? Kalau di tempatnya hening, itu kan kita berbicara masuknya, meresapi, ambil hatinya, ambil jiwanya. Intinya kalau pembuat orang merasa bersalah, itu pasti dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Nah, seperti itu. Kamu jangan lakukan ini ya, Nak, ya. Nanti dimarahin oleh guru yang lain atau nanti dimarahin oleh orang tua kamu loh, di sana di sini loh. Jadi siswa itu jadi takut, ya. Dengan lemah lembut menarik hatinya. Ini sebenarnya kalau saya pribadi 5 posisi kontrol ini masuk ke, kalau yang sudah belajar ya, sudah pernah belajar psikologi, ini paham, ya, lebih paham lagi pasti. Oke, pemantau.
Ya, keempat, memantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi Bapak Ibu guru, kita cuma mengawasi saja gitu. Oh, anak kita berbuat ini, oh anak kita berbuat itu. Kita awasi, kita pantau. Kita tahu tindakan dia seperti apa, kita tahu apa yang dia lakukan. Cuma kita tidak tidak bergerak gitu. Tidak mengambil, kok seperti ini sih. Jadi cuma hanya melihat saja. Oh begitu, biarin aja deh. Memantau, cuma dipantau aja. Cuma mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Tanggung jawab, sikap dan perilakunya aja tanggung jawab. Cuma kalau tindakan kesalahannya, bagaimana? Kita hanya mantau aja. Tidak cocok bagi saya. Posisi kelima, manajer. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini dia nih yang cocok nih. Ya. Kalau menurut saya, yang cocok itu manajer. Ya. 5 posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi kita tahu watak karakter murid, kita sudah tahu. Ya. Murid berbuat apa kita sudah tahu. Oh seperti ini. Mempersilahkan murid kalau begini. Terus tindakan murid kalau salah atau benar, kita tanggung jawab sebagai guru. Ya. Terus apa lagi? Perilakunya mendukung murid agar mendapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Solusi. Ya. Murid-murid kita misalkan permasalahannya apa? Gitu. Misalkan permasalahan, oh ada murid saya lagi nih. Ini contoh nyata loh Bapak Ibu guru, ya. Cuman saya sebutin lagi jadi dong. Murid saya ada yang sering tidak menggunakan sepatu, ya. Ada level, dia sepatu dari rumah pakai, cuman kalau di kelas ngeker mulu Bapak Ibu guru, ya. Saya lihat, kamu nih begini. Saya telepon ibunya, enggak Pak, dari rumah pakai sepatu orang. Oh ya oke sip. Kok di sini seperti itu gitu. Solusinya apa? Saya tanya siswa tersebut kan. Setelah itu, kenapa? Wah saya harus bertanggung jawab dong. Saya harus memberikan apa nih supaya sepatu dipakai dari rumah. Apa ya mesti yang saya lakukan gitu. Kita dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi setelah saya berbicara dengan siswa tersebut berpikir, wah saya mesti apa ya? Besok pasti tanya lagi sama Kalpin nih, ya kan? Waduh, saya berarti coba bagaimana? Wah sehari dipakai terus tuh Bapak Ibu sepatu 2 hari. Saya tanya, Rekor, berarti tumben sepatu nih. Jempol 1. Besok lagi pakai sepatu Bapak Ibu lagi. Nih jempol 2. Kenapa kamu kok bisa pakai sepatu terus level? Saya tanya. Saya juga mau tahu ya Bapak Ibu. Terus saya lihat itu kamu ikatnya kenceng banget. Apa dia mati? Sengaja Pak, supaya saya nggak lepas. Waduh. Jadi dia Bapak Ibu guru diikat mati tuh. Sama level. Terus sepatu bet. Jadi kan melepasnya susah. Wah itu salah satu solusi itu Bapak Ibu guru. Solusi apa? Dia ciptakan sendiri. Kalau misalkan cuma kupu-kupu, tarik 1 lepas, tarik 2 lepas. Jadi yang mau dia diikat mati di rumah. Wah saya jempolin, beli aqua. Kok aqua dong maafin? Gak apa-apa. Yang penting kamu tuh buat olahraga kamu ntar buka sepatu di rumah. Nah cuma dari situ saya mendapatkan ilmu yang saya terapkan. Oh begini loh, berarti solusinya dia berpikir, kita diajak dia bertanggung jawab, dia berpikir oh ya, walaupun tindakannya itu bagi kita ya, guru kok kenapa seperti itu, cuma bagi dia itu benar dan kita apresiasi seperti itu. Walaupun dia susah nanti di rumah bukanya, cuma minimal dia di sekolah di kelas itu dipakai mulu sepatu walaupun susah. Nah seperti itu. Jadi yang 5 posisi kontrol guru itu saya lebih cenderung ke
manajer. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya Bu Tia. Oh, terima kasih. Ternyata sudah selesai ya Bapak Ibu guru. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu guru ya. Ada sesi tanya jawab ya Bu Tia, Bu Ramaya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu Rama. Oke, terima kasih Pak Alvin. Kita kasih aplaus lagi untuk Pak Alvin. Iya. Terima kasih untuk ilmunya. Ini modul 1.4 tentang budaya positif ini benar-benar luar biasa ya materinya, karena memang benar-benar berpihak pada murid, dimulai dari digali melalui Bagja ya tadi ya Pak Alvin ya. Dari Bagja kita dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabatan, kita jabarkan rencana kita, lalu kita atur untuk eksekusi. Kemudian untuk mewujudkan budaya positif ini kita lalui dari yang paling awal dulu tuh, dari dalam kelas ya. Kita mulai dari hal yang terkecil dulu, yaitu lingkup kelas kita, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Di sini tadi saya perhatikan kalau bisa diambil benang merahnya itu dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu, poinnya tuh satu, bahasanya positif ya. Kedua, singkat, padat ya, dan bersifat fleksibel gitu. Setelah membuat keyakinan kelas, dilakukan segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini adalah guru berperan sebagai fasilitator ketika anak mengalami masalah. Jadi guru tuh udah nggak pakai metode zaman dulu tuh yang ngomel dari A sampai Z gitu kan. Akhirnya capek gurunya juga. Cukup pakai segitiga restitusi. Pertama, stabilkan dulu identitasnya. Stabilkan dulu anak yang bermasalah. Setelah itu divalidasi ya, ditanyakan kembali hingga anak tersebut mampu menemukan solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Jadi dalam segitiga restitusi ini guru tidak memberikan solusi, gitu ya Pak Alvin ya? Iya. Ya, jadi segitiga restitusi ini anak menjadi mandiri, dia mengalami masalahnya sendiri, diajak bicara oleh gurunya sehingga dia mampu. Oh iya, ternyata permasalahan saya kayak tadi Fatan bangun telat ya, terlambat terus, bangun tidurnya kemalaman. Oke, apa yang kamu lakukan supaya nggak terlambat? Oh ya Pak, saya harus begini. Itu sudah luar biasa sekali, gitu ya. Nah nanti kita bisa coba ya Bapak Ibu ya, berdasarkan tingkatan kelas yang kita ampu masing-masing. Untuk yang terakhir dari pembentukan budaya positif ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, dalam 5 posisi kontrol guru ini ada 5 posisi kita. Yang pertama sebagai penghukum, kedua membuat orang menjadi merasa bersalah, ketiga posisi kita sebagai teman, keempat posisi kita sebagai pemantau, dan kelima posisi kita sebagai manajer. Nah, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, di mana posisi kita saat ini? Apakah posisi kita masih sebagai penghukum dalam menghadapi murid-murid kita, atau kita posisi kita membuat anak kita menjadi bersalah tanpa menemukan solusi yang tepat untuk masalahnya, atau menjadi teman atau pemantau ya. Yang terakhir tadi yang lebih baik ya, lebih positif, sifatnya lebih positif dari 5 posisi kontrol ini, kita bisa lihat ada pada posisi manajer, di mana posisi manajer itu tidak menghakimi, terus juga dia bisa bersikap sebagai teman dan juga bisa sama-sama dengan murid mencari solusi dari masalahnya. Iya, demikian yang tadi disampaikan oleh Bapak Alvin. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau
berbagi pengalaman tentang budaya positif ini, karena memang kita sebelum Pak Alvin ini sudah mendapat materi juga dari Ibu Retno. Mungkin ada yang sudah praktek langsung mau berbagi, monggo silakan. Menanggapi boleh. Boleh, Bu Retno. Ya, baik, terima kasih Bu Rahma atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Alvin yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif dan penerapannya di kelasnya Pak Alvin. Dari pemaparan Pak Alvin sih, saya melihatnya banyak sekali yang saya bisa ambil ilmu dan manfaatnya, terutama dalam hal penerapannya. Kan memang teori nggak cukup, tapi memang butuh penerapan. Supaya apa? Supaya kita bisa menerapkan juga di kelas kita. Bagaimana sih caranya menerapkan keyakinan kelas? Tadi Pak Alvin juga sudah mencontohkan caranya bagaimana penerapan di kelasnya. Terus keyakinan kelas itu harus diapakan sih sama anak-anak dan guru, partisipasi bersama. Jadi dari keyakinan kelas kita bisa mewujudkan kelas sesuai yang diinginkan oleh anak-anak kita. Kemudian dari hal segitiga restitusi, tadi juga Pak Alvin mencontohkan 2 kasus ya. Yang pertama ketika siswa terlambat, dan yang kedua ada anak yang memang mengejek nama orang tuanya. Dan itu Pak Alvin juga memaparkan videonya bagaimana Pak Alvin menyelesaikan permasalahan mereka. Tentunya sebagai guru kita betul sekali kata Bu Rahma, sebagai fasilitator dan mereka yang menemukan solusinya sendiri. Kita hanya mengarahkan saja sebetulnya. Gitu. Jadi cukup menarik pemaparan Pak Alvin dan bermanfaat sekali buat saya. Terima kasih Pak Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk tanggapannya Ibu Retno. Ada lagi teman-teman? Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan atau berbagi. Saya sudah praktek loh kemarin buat keyakinan kelas. Pengalaman saya ternyata seperti ini, kayak misalnya. Boleh di sini Bu Rahma, saya berbagi sedikit. Oke, Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semua hebat. Terima kasih untuk waktunya. Saya hanya mau sharing sedikit aja. Seperti yang Pak Alvin lakukan, yang tadi sudah di-sharing sama kita, ternyata sangat berguna ya bagi kelas kita ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa saya bilang sangat berguna? Karena kebetulan ketika anak melakukan suatu kesalahan atau misalnya sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bisa kembali menanyakan kepada anak bagaimana dengan penerapan keyakinan yang telah kamu lakukan. Saya sudah menerapkan yang seperti Pak Alvin lakukan. Ketika saya membuat keyakinan kelas, saya lebih mudah untuk mengontrol anak dalam bertingkah laku di dalam kelas. Kayak Pak Alvin tadi gitu kan. Saya juga menyontohkan apa yang dicontohkan oleh Pak Alvin. Ketika anak terlambat, saya tanya lagi gitu. Kira-kira kamu sebagai murid tuh seharusnya seperti apa? Keyakinan sekolah yang sudah kamu yakini itu seperti apa gitu. Jadi benar yang seperti Pak Alvin juga bilang, tidak perlu kita ayo kamu telat, diri di depan, angkat kaki 1. Apakah akan ada fungsi atau ada karakter baik yang akan terbentukkah ketika kita melakukan hal yang seperti itu gitu. Kalau saya setuju seperti yang telah Pak Alvin lakukan, memang keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kalau untuk di kurikulum merdeka kita yang telah kita pakai ya, khususnya sekolah kita nih, sekolah penggerak, sangat, kalau saya bilang useful, sangat berguna sekali. Daripada ibu bapak kalau marah-marah tensinya naik. Terus ngaruhnya kemana? Ngaruhnya lagi nanti kita jadi semuanya hipertensi deh. Mendingan sambil dibawa dibawa betul kata Bu Nelly, sambil dibawa nyaman, kita juga senang
dan murid-murid juga senang ketika berhadapan dengan kita. Jadi nggak ada tuh lagi istilahnya, waduh, tuh si ibu singa, si bapak apa lagi ya, bapak serigala atau apalah gitu kan, tuh tidak ada lagi sebutan yang seperti itu. Tetapi mereka dengan nyamannya akan bercerita apa yang menjadi kendala mereka ketika mereka tidak melakukan keyakinan kelas yang telah mereka yakini. Seperti itu aja Pak Alfi, terima kasih untuk ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih applause dulu untuk Ibu Mary. Ya, bagaimana Pak Alvin mau memberikan tanggapan dulu, silahkan. Oh iya, oke. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Retno, terima kasih tanggapannya Bu Retno dan tanggapannya Miss Mary dan tanggapan semua para teman-teman rekan sejawat guru SDN Pondokopi 02 yang hebat. Alhamdulillah ya, dengan paparan ini saya Alfianto Presiden, guru penggerak angkatan 7 ya, dengan aksi nyata modul 1.4, apabila dalam paparan ini melakukan banyak kesalahan atau bahasa-bahasa yang tidak berkenan di Bapak Ibu guru, ya tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tidak luput, manusia itu tidak luput dari suatu kesalahan. Ya, sekian paparan saya, calon guru-guru penggerak angkatan 7 modul 1.4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ya? Ya. Gimana? Oh ya, belum Masih ada yang mau bertanya? Oh, masih ada yang mau bertanya. Boleh, Oke, silakan. Jangan sampai jam 5 sore juga apa pulang. Mumpung ini ya, mumpung Wah, teman banget, saya setuju kalau jam 5 sore. narasumbernya oke ya, boleh deh tanya. Ya udah, berarti sekarang saya berdiri aja ya, tidak usah duduk. Butia mau tanya, oke Butia. Biar. Oh iya, silakan Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan Pak Alvin juga sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, kita mau tahu nih gimana sih caranya kita untuk membuat suatu keyakinan kelas. Tadi kan hanya dipaparkan sudah jadi ya. Nah, bisa nggak lebih rinci nih biar teman-teman yang lain bisa mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Mungkin untuk yang mau pembuatan keyakinan kelas secara rinci kan adanya di CGP Pak ya. Mungkin teman-teman yang belum mungkin bisa dapat ilmu duluan ketika mereka ikut di CGP, mereka sudah lancar untuk membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tia. Ya. Jadi maksud tujuan Ibu Tia itu kita membuat kesepakatan kelas ya Bu Tia ya. Karena keyakinan kelas itu diawali dari kesepakatan kelas. Ya, tanpa ada kesepakatan kelas tidak ada itu namanya keyakinan kelas. Itu yang tadi saya bilang perbedaannya. Ya, keyakinan itu apa yang kita yakini. Guru yakini, murid yakini. Ya, oh saling menghormati, bertanggung jawab. Murid sudah meyakini hal seperti itu. Oh, saya bertanggung jawab nih kesalahan saya, atau saya bertanggung jawab nih dengan kesepakatan kelas yang telah diperbuat. Sudah mereka yakini, pasti akan berjalan. Namun buat dulu kesepakatannya. Bagaimana cara membuat kesepakatan? Bapak Ibu guru, siswa kita itu, contohnya di kelas saya itu ada 32 siswa. 32 siswa itu berbagai macam karakter Bapak Ibu guru. Ada yang murah senyum, ada yang suka lawak, ada yang suka nyanyi, ada yang suka hey gitu, ada yang suka papi gitu. Jadi berbagai macam minat dan bakat ya. Saya eksplor diri mereka dulu. Saya mengeksplor diri mereka. Apa sih yang ada di diri dia? Apa sih yang ada di jiwa dia? Apa sih yang ada yang mereka mau tindakannya seperti apa sih di kelas ini? Aturannya apa sih di kelas ini? Saya buka contohnya. Siswa masuk ke kelas jam 7:kurang-1/4. Kenapa jam 7:kurang-1/4? Karena di bawah kita biasa ada pembiasaan seperti itu ya. Kok Pak, kenapa kok jam 7:kurang-1/4? Nggak jam 7 aja Pak? Kan habis pembiasaan kita jajan biasanya, atau kita capek. Kalau nggak 7:30 aja deh Pak, kita enak belajarnya lebih cepat, kita pulangnya cepat.
Ya, ada yang bilang, wah Pak kelamaan, udah jamin aja Pak. Pokoknya setelah dari pembiasan di bawah kita naik ke kelas langsung belajar, berdoa, langsung menjadikan lagu wajib, kita langsung belajar. Ada yang seperti itu. Udah Pak, ada yang santai-santai aja. Jadi berbeda gitu. Jadi dengan si A dengan si B, ya beda-beda karakternya. Disitulah nilai-nilai kesepakatan kita timbul, ya. Nilai kesepakatan kelas itu timbul. Semua tidak ada yang dirugikan. Jadi bagaimana nih kesepakatannya? Tanya. Setuju? Kenapa kok bisa diterapkan jam 7 kurang 15? Saya jelaskan poin-poinnya. Kita belajar dari jam sekian, saya jelaskan. Akhirnya mereka setuju, saya buat kesepakatan kelas di dinding, ya. Dengan persetujuan kita berdua. Satu, saling menghormati, ya. Saling menghormati. Kenapa Pak kok kita harus saling menghormati? Banyak pertanyaan-pertanyaan. Kita buat lagi di dinding. Oh, kesepakatan kedua. Piket termasuk kesepakatan Bapak Ibu guru, ya. Piket dari Senin, ya. Eno, Christian, Level, Daniel, Azam semuanya protes mereka. Kan saya dulu bilang, Pak, laki semua Pak. Wah bisa kabur semua itu. Waduh. Pas, oh iya laki semua. Ada perempuannya dong Pak. Karena dia nanya. Soalnya kalau laki semua pasti berantakan Marvin. Oke, setuju. Ada perempuannya. Yuk berapa orang? 32 dalam 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti dibagi berapa jadi 7 kali 5 kebanyakan 35 kan. Ya udah dikurangin berarti ada 6. Nah, oke. Sepakat. Yang 6 hari apa aja? Yang 6 hari Selasa, Rabu, sekian aja Pak. Terus yang banyakin hari Senin Pak. Soalnya kan habis libur kotor Pak. Jadi anggotanya lebih banyakin. Saya terima, oke. Ya, sistem demokrasi. Nah, terus siapa aja? Pak kalau hari Senin bisa Pak, yang rajin-rajin Pak. Kalau bisa perempuan semua Pak, biar rapi, ya, biar bersih, kelasnya kinclong. Setuju? Oke. Nah sudah kita bagi itu strategi tersebut. Tinggal nih, kita tinggal poinnya. Kita nih sudah jadi Senin A B C D si Enok sini, terus ke hari Selasa disebutin muridnya, hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Siapa yang tidak setuju? Ayo, siapa yang keberatan? Keberatannya beri alasan kenapa, sebabnya apa, terus mau diganti hari apa. Itu bukan kesepakatan kelas aja Bapak Ibu guru. Kita tuh borong semuanya, segitiga institusi juga dapat semuanya permasalahan situ. Ya, bukan keyakinan kelas aja jadi semua. Terus untuk 5 posisi kontrol yang tadi sudah mencakup di situ juga, ya, sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau bukan sebagai pemantau bersalah atau bukan sebagai pemantau, karena kita di situ ada, kita menemukan solusinya, kita memecahkan masalahnya. Nah seperti itu. Ya oke Pak, setuju Pak. Oke, harinya berarti 5 hari ABCD. Oke lagi dapat 2-3 kesepakatan kelas. Nah terus di kelas saya wajib misalkan seperti ini. Pokoknya adalah Pak, kalau misalkan kelas yang nyaman, enak, bersih, harusnya kelasnya wangi Pak. Wangi ya, saya bilang. Wangi. Di rumah kamu wangi ya? Wah di rumah saya ada yang bau Pak. Seperti itu. Enggak semuanya wangi Pak. Kamar kamu? Kamar saya wangi Pak. Kamar kamu doang yang wangi. Terus yang laki-laki? Bau. Ya udah. Kamu belajar yang nyaman, kita buat kesepakatan. Wangi, biar wangi ya, biar enak ya. Oke. Terus supaya wangi pakai apa? Pakai pewangi Pak. Pewanginya dari mana? Ayo. Waduh, pewanginya. Gampang Pak, yang piket aja Pak, beli Pak. Wah, 1 orang, cuma 1.000 pewangi di toko. Gampang Pak, ada lagi yang lain. Saya minta aja Pak, Mbak Ibu saya di rumah bawa sebotol. Ada yang seperti itu. Nah, berbagai macam tindakan-tindakan, berbagai macam ide-ide yang dari murid kita itu kita tangkap aja
kita tampung maunya dia itu apa, dan maunya dia tujuannya itu apa, kita tampung semua. Jangan sekali-sekali ide-ide dari murid kita atau siswa kita tolak mentah-mentah, jangan Bapak Ibu. Sama aja itu mendestimasikan siswa, tidak akan berkembang. Ya, kita nggak jauhnya, kita Bapak Ibu guru yang hebat ini mungkin sudah mengalami semua, dan pasti saya juga yakin. Ya, karena kita misalkan dari bayi, ya umur masih kecil, megang apa, kita larang. Ada yang kita larang, ada yang kita lepaskan. Oh biarin aja dia megang. Nah, jadi pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu kita berpihak kepada murid, kita eksplor diri murid kita semua tuh. Ya, maunya apa, mau bagaimana, sistemnya apa. Cuma satu, tetap kita pegang, kita buat tali. Di butut itu ada tambalan, kita pegang di tambang ini. Ini kuncian kita, supaya kenapa? Supaya jalan itu tidak belok kiri kanan dan jurang. Walaupun kita bebaskan, walaupun kita ekspor diri dia, supaya menjadikan murid yang berkembang, inovatif, kreatif, ya, sepanjang profil pelajar Pancasila, berpendidikan global, semuanya kita kasih. Cuman di belakangnya kita ada talinya, nggak kita lepas begitu aja, Bapak-Ibu hebat. Jadi kita kontrol, kita pegang. Di saatnya siswa kita atau murid kita berbelok ke kanan, nah ini salah loh. Harusnya kamu jalannya itu ke kiri, jangan ke kanan. Kalau ke kanan, kenapa? Oh begini-gini Pak, berarti ke kiri Pak ya? Iya, kalau ke kiri bagaimana? Jadi dia sendiri yang menemukan solusinya. Kita hanya mengalahkan fasilitator. Seperti itu. Oh dia ke kiri. Nah di situ ada tembok, nabrak, jangan lurus saja. Kamu mesti belok ke kanan, ya kan? Ya ke kanan. Kita pegangin di belakang. Jadi maksudnya filosofi Ki Hajar Dewantara itu membahagiakan setinggi-tingginya kepada peserta didik, ya, berpihak kepada murid. Enggak kita melakukan kita semuanya, kita curahkan seperti itu, enggak. Tetap kita kontrol, kita pegang. Nah di situ kembali lagi keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas sudah dapat. Terus bagaimana? Yaudah, nanti Pak Guru belikan pewanginya. Cuma dengan satu syarat ya, 1 ember, 1 takaran. Kok gitu Pak? Gak wangi dong. Wangi, coba deh. Kok kenapa? Biar irit. Ya, kalau seminggu habis seperti itu kan. Udah, oke, coba ember. Diapel tuh. Hari itu juga Bapak Ibu guru. Oke, dipel, belajar, kipasin, wangi ya? Wangi. Enak gak? Enak. Nyaman gak? Nyaman. Coba perkalian 2 kali 1 langsung dapat 2. Ya gampang, kelas 5 2 kali 1. Coba kalau perkaliannya tinggi-tinggi, dari wangi itu bisa pun. Jadi gini Bapak Ibu guru, saya menerapkan jadi dari wangi itu, dari lingkungan, kembali ke lingkungan ya, lingkungan alam, itu aroma-aromanya bisa membangkitkan gairah kita untuk belajar, untuk memotivasi gitu. Coba Bapak Ibu guru alami deh, di kamar di Bapak Ibu guru kasih wangi-wangian, terapi, enak, rileks, santai gitu ya. Kalau mau asam, mau ini gimana, mau rileks, terpusing seperti itu. Jadi kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas terdahulu terus akan ditimbulkan ke keyakinan kelas ya. Nah kita tempel lagi, kita buat karton atau buat papan tulis. Kesepakatan yang lain apa ya, piket kuda gitu. Mengerjakan PR harus tepat waktu. Kita lagi bagaimana nih, kita lempar dulu ke siswa. Oh gini. Kita nggak usah, kita sebagai fasilitator, kita diem aja, bukan yang diem terlalu diem gini, kita lempar aja. Pasti tanya, oh Pak harus begini, Pak harus begini. Pak boleh ngerjain PR, harusnya ada saksinya. Pak kalau misalkan tepat waktu, harusnya diapresiasi. Pak kalau misalkan gini, banyak nih pertanyaan. Kita ambil satu. Sudah jadi, mau kamu apa nak? Ini kelas kita loh, peraturan, kesepakatan kelas harus ditaati murid dan Pak Guru atau Bapak Ibu guru yang ada di warga kelas. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Pak Guru melanggar atau Pak Guru melanggar kesepakatan kelas,
Tolong ingatkan Pak Guru. Nah, itu mestinya kita berfilosofi di ajaran Dewan Tara. Ingat sasi Grodo, Panggaso Madya, Tupuri ada yang iya. Gitu ya? Oke. Ingat sasi Grodo, Ingat Panggaso, Tupuri ada yang digugu dan ditiru gitu. Jadi kita harus tiru. Buatkanlah berbudaya positif, berpikiran positif thinking, terus berkelakuan sehingga siswa kita mempunyai karakter budaya positif yang baik. Nah, jadi itu ya untuk kesepakatan kelas ya, kita terapkan situ dari siswa murid semua segala macam kita tampung, sudah jadi kesepakatan kita buat ya. Cuman jangan banyak kesepakatan kelasnya, nanti menghafalnya pusing. Nanti gini, kalau yang pendapat saya Bapak Ibu Guru, keyakinan atau kesepakatan kelas terlalu banyak itu juga akan menahan mengekspor diri siswa. Kenapa? Saya bilang kalau keyakinan ataupun kesepakatan kelas terlalu banyak, nanti murid kita mau berbuat A, ada kesepakatan kelas. Mau berbuat B, aduh, mentok lagi ada kesepakatan kelas. Mau berbuat C, aduh, mentok lagi kesepakatan kelas. Jadi intinya aja ya, dan yang berpositif itu aja sih ya. Ya, ada lagi yang lain. Mumpung jam tayang saya ini masih lama nih, ya sampai jam 5 sore juga nggak apa-apa. Ayo, siapa lagi? Miss Mary, Bu Zana, yang lainnya guru-guru hebat, rekan-rekan hebat saya, Bu Rahma, Pak Hoyer apa nih Pak Hoyer nih? Pak Ustadz nih. Mungkin dari norma-norma kesusilaan ya. Di sini Pak Ustadz nih guru agama nih Pak Hoyer ya. Mungkin di situ ada kodrat alam ya. Murid itu kan perlu ya diisi rohani ya Pak ya. Diisi rohani jiwanya, psikologinya ya. Sehingga murid itu mendapatkan karakter yang positif ya. Ya kan? Nah, seperti itu mungkin Pak Hoyer atau Pak Saiful ada tambahan buat saya dan Bapak Ibu Guru dengan mempunyai karakter-karakter yang berpositif seperti itu. Karena kalau menurut saya karakter positif itu berbarengan serasi berjalannya. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Alvin. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Alvin benar bahwa memang dalam pembelajaran kita harus mengetahui kodrat alam dari peserta didik kita. Ya, jadi ketika kita mengajar kita juga harus tahu psikolognya, terus karakter dari peserta didik masing-masing. Jangan sampai apa yang kita sampaikan bisa melukai hatinya dan sebagainya, tapi kita hanya bisa mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik lagi dalam pembelajarannya. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak Wi atas masukannya, sangat berguna buat saya dan teman-teman. Kiranya itu aja ya Bu Ramaya, berarti ya Bu Ramaya, biar sekalian tuh. Ya, kira-kira nih Pak Alvin ya, kita kan sedang membicarakan masalah apa Suara Bu Rama sudah kencang. Kita sudah membicarakan masalah keyakinan kelas ya. Tentunya kita juga mungkin akan tergerak membuat keyakinan dan kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan ya Pak untuk pembentukan keyakinan sekolah. Bagaimana menurut Pak? Ya, oke. Untuk keyakinan sekolah, jadi gini Bu Ramaya, ini ranahnya lebih besar lagi. Nah, tadi keyakinan kelas, sekarang keyakinan sekolah. Jangan kan keyakinan sekolah, Bu Rama, keyakinan RT RW Lurah, insya Allah saya bisa. Gitu. Soalnya saya mantan dekal Dewan Lurah Bambu, jadi saya tahu organisasi. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan memang untuk keyakinan sekolah, contohnya ya, pada hari Senin aturannya apa? Keyakinan sekolah kita sepakati. Ya, kita memakai biru-biru, ya. Oke. Terus memakai nemtek, atribut semua sudah pakai. Pada hari Rabu kita memakai baju pramuka. Kita yakini sama-sama. Ya,
Sudah yakin? Ada kesepakatan? Sudah yakin? Kita laksanakan, pasti berjalan. Ya. Terus apalagi keyakinan? Keyakinan kita yang sudah kita terapkan di SDN Pondok Kopi 02 setiap hari Jumat. Ada apa tuh? Ada apa Pak Sekul? Sholat duha setiap hari Jumat di SDN Pondok Kopi 02 ada. Karena agama kan? Karena kita yakin, ya, ibadah itu akan mendapatkan pahala, akan membuat karakter yang positif. Ya, di situ dibuat kesepakatannya setiap hari Jumat kita mengadakan ibadah. Nah, seperti itu. Apalagi kesepakatan lagi setiap hari Selasa Bapak Ibu guru, ya, apa? Senam bersama. Ya, sudah buat kesepakatan senam bersama. Oh, dia dirasa senam bersama. Senam buat apa sih? Kan otomatis pola pikir mau kubur kita ya. Oh, senam itu bagus buat kesehatan. Oh, saya juga jadi hafal, jadi gerakan-gerakannya. Ada sesuatu seperti itu. Oh, saya senang olahraga, seperti itu ada ya. Nah, dibuatlah kesepakatan itu. Nanti dia yakin, siswa kita tuh yakin bahwa senam di pagi hari itu membuat tubuh kita sehat, segar, ya, fresh. Kita lakukan, ikut senam juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk ya kita buat keyakinan sekolah yang sudah kita terapkan itu, kita buat keyakinan sekolah lagi yang lain banyak sebenarnya. Kalau mau ide-ide positif saya banyak ulama sebenarnya. Setiap trimester, setiap sebulan sekali kita usulkan, oh nih SDN Pondok Kopi 02, yuk wacana ke sana kita programkan ya untuk keyakinan sekolah. Ini yakin gak nih sekolahnya akan bisa nih? Wah bisa yakin. Terus untuk yakin apa? Kesepakatan gurunya mau bekerja sama. Terus yang mana? Oh kamu Pak, ini jalan ke sana. Coba lihat itu bus sekolah ada nggak? Bisanya waktunya luangnya kapan? Oh bus sekolah itu waktunya luangnya bisanya pada hari jam kerja, Bapak Ibu guru, pada hari Senin tanggal sekian. Bisa Pak, di sini kosong, bisa kita tolong ya. Oh bus sekolah. Yuk kita mau kemana? Mau ke museum, mau ke proklamasi, mau kemana pun segala macam. Kita ke sana, kita bersurat. Ya, kementerian apa bersurat, dapat suratnya, terus ya teman-teman juga berkolaborasi dengan teman kita semua, busnya ada, sekolah tujuh, kita bisa berjalan. Untuk keyakinannya, kesepakatannya, kita kerjasama yang baik. Yang tadi di awal saya bilang kan, kerjasama yang bersama yang baik, ya yang tadi di awal saya buka. Terus apa lagi? Kesepakatan sekolah lagi yang belum kita terapkan, yaitu beberapa banyak ya sebenarnya, banyak banget sebenarnya. Cuma tergantung kesepakatan kita lagi. Namanya Bapak Guru hebat ini kan, kita di sini kan, ya sebenarnya sudah dewasa, profesional, mengalami semua dari A sampai Z, ya guru-guru hebat semua. Pasti banyak itu di pola pikir mereka itu wacana-wacana yang positif, karakter positif itu banyak sebenarnya. Cuma belum dieksplor aja Brahma. Nanti kalau dieksplor luar biasa untuk Kopi 02 kayaknya itu Brahma. Ada lagi Bapak Ibu guru yang lainnya? Ada lagi yang lainnya? Gimana? Masih perlu tambahan teman-teman? Cukup ya? Oke. Nah sedikit bocoran nih Pak Alvin tadi ya dari wacana-wacana tentang kesepakatan sekolah. Dalam CGP itu nanti akan ada materi sekolah impian ya Bu Tia ya. Nah nanti pada saat kita mendapatkan materi sekolah impian, saya yakin tuh pasti dari teman-teman hebat nih, seperti yang tadi Pak Alvin bilang, banyak wacana-wacana hebat. Insya Allah kita bisa mewujudkan sekolah impian di sekolah kita tercinta di SDN Pondok Kopi 02. Ya, amin. Oke, Pak Alvin, gimana? Sudah selesai kah? Sudah cukup? Teman-teman bagaimana? Oke, cukup. Oke, kita beri applause untuk Pak Alvin dan semua teman-teman Hezbollah. Baik, dengan tadi sedikit catatan dari saya untuk kesimpulan pada kegiatan hari ini.
bahwa penerapan budaya positif di kelas tidak hanya sekedar teori. Dari keyakinan kelas bisa mewujudkan kelas impian. Ketika anak melakukan pelanggaran, melalui keyakinan dan kesepakatan kelas lebih mudah mengarahkan murid melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi, guru dan murid sama-sama nyaman dalam menyelesaikan permasalahan di kelas. Dan tanpa ada keyakinan kelas, tidak akan ada kesepakatan kelas. Begitu Pak Hafid? Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam bulan baru ini prestasi tertinggi kelas 5A untuk pencaksilat ya dalam kategori kementerian yang diserahkan oleh Menpora untuk kelas 5A. Siapa gurunya? Mantap, luar biasa prestasi.